Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggreni Hasanah, mahasiswi Teknik Pertambangan 2019. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari rencana kolam pengendapan lumpur pencucian batu bara yang merupakan tugas dari mata kuliah preparasi batu bara. Berikut soalnya, suatu perusahaan pertambangan batu bara memiliki rencana membangun coal washing plant dengan kapasitas 750 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencucian batu bara tersebut adalah 452 meter kubik per jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil pencucian sebanyak 7,5%. Data-data lain yang diketahui yaitu ada ukuran partikel dengan simbol D 3 kali 10 pangkat min 6 meter, kemudian ada berat jenis solid dengan simbol Rho 2,5 gram per cm kubik, kemudian ada viskositas air sebesar 1,31 kali 10 pangkat min 6. Kemudian hitunglah, yang pertama ada berat padatan, kedua berat air, ketiga volume padatan, 4 volume air, 5 total volume, 6 kecepatan pengendapan, 7 luas kolam pengendapan, 8 dimensi kolam pengendapan, 9 volume kolam pengendapan, 10 waktu partikel mengendap, 11 kecepatan air dalam kolam, 12 waktu yang dibutuhkan air melewati kolam, 13 persentase pengendapan harus lebih dari 85%, dan yang terakhir waktu pengerukan rentang antara lebih dari 30 hari. Data-data yang sudah diketahui dari soal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mencari berat padatan. Dari yang diketahui bisa dilihat di sini. Cara mencari berat padatan yaitu persen solid dikali Qmat dikali berat jenis solid. Persen solid itu 0,075 dikali 452 meter kubik per jam dikali 2500 kg per meter kubik, dan hasilnya adalah 84.750 kg per jam. Kemudian untuk mencari berat air itu persen air dikali Qmat dikali berat jenis air. Persen air 0,925, kemudian dikali 452 meter kubik per jam, dan dikali berat jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik, dan dapatlah hasil 418.100 kg per jam. Kemudian untuk mencari volume padatan yaitu dengan cara berat solid dibagi dengan Rho solid dikali dengan 3600. Berat solid itu 84.750 kg per jam dibagi dengan Rho solid itu 2.500 kg per meter kubik dikali dengan 3.600, dan hasil yang didapat adalah 0,0094 meter kubik per detik. Kemudian untuk mencari volume air yaitu berat air dibagi dengan Rho air dikali 3.600. Berat air yaitu 41800 kg per jam dibagi dengan Rho air itu 1000 kg per meter kubik dikali dengan 3.600, dapatlah hasil 0,1161 meter kubik per detik. Untuk total volume yaitu penjumlahan dari volume padatan ditambah dengan volume air. Volume padatan yang udah kita cari tadi yaitu 0,0094 meter kubik per detik ditambah dengan 0,1161 meter kubik per detik, dapatlah 0,1256 meter kubik per detik. Untuk mencari kecepatan pengendapan dengan simbol VT, rumusnya yaitu G dikali dengan ukuran partikel kuadrat dikali dengan Rho solid dikurang Rho air dibagi dengan 18 dikali dengan viskositas, yaitu 9,8 dikali dengan 3 kali 10 pangkat min 6 dikuadratkan, kemudian dikali dengan 2500 dikurang 1000. 2500 dikurang 1000 itu dapat dari Rho solid dikurang dengan Rho air, kemudian dibagi dengan 18 dikali
Viskositasnya tadi 1,31 dikali 10 pangkat min 6 dapatlah hasilnya 0,00561 meter per detik. Untuk mencari luas kolam pengendapan dengan rumus Q total dibagi dengan VT. Q total tadi 0,1256 dibagi dengan 0,00561 dapatlah luas kolam pengendapannya itu 22,38 meter kubik. Untuk mencari dimensi kolam pengendapan, kedalaman dan lebar ini diasumsikan. Jadi kedalaman itu 7, lebar itu 4. Jadi untuk mencari panjang, rumusnya luas kolam dibagi dengan lebar. Luas kolam tadi 22,38 meter kubik dibagi dengan lebar. Lebarnya itu 4 meter, dapatlah hasilnya 5,59 dibulatkan menjadi 6 meter. Untuk volume kolam pengendapan, di sini kolam pengendapan memiliki 6 buah kompartemen diasumsikan yang masing-masing kompartemen memiliki panjang 6 meter, lebar 4 meter, kedalaman dengan 7 meter. Kedalaman tiap kompartemen itu berkurang dengan 0,5 meter sebagai perbedaan ketinggian dari kompartemen. Maka volumenya dapat dihitung dengan rumus jumlah kompartemen dikali dengan panjang dikali dengan lebar dikali dengan kedalaman dikurang 0,5 meter. Jadi 6 dikali 6 dikali 4 dikali 7 dikurang dengan 0,5 dapatlah hasil volume kolam pengendapannya 936 meter kubik. Untuk waktu partikel mengendap, rumusnya itu H dibagi dengan VT. H itu 7, VT tadi 0,0561 dan hasilnya 1247,77 detik dijadikan menit, dapatlah hasilnya 20,80 menit. Mencari kecepatan air di dalam kolam dengan simbol VH itu Q total dibagi dengan A, di mana A itu panjang dikali dengan lebar. Jadi 0,1256 dibagi dengan 6 dikali dengan 4. Hasilnya didapatkan 0,005231481 meter per detik. Itu untuk kecepatan air di dalam kolam. Untuk waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam dengan simbol TH, rumusnya yaitu P dibagi dengan VH, di mana P itu panjang dikali dengan tinggi. Panjang kali dengan tinggi itu 6 dikali dengan 7 dibagi dengan VH-nya 0,005231 dapatlah 8028,32 detik dijadikan menit menjadi 133,81 menit. Untuk persentase pengendapan harus lebih dari 85%. Untuk mencari persentase pengendapan, rumusnya waktu air yang keluar dibagi dengan waktu air keluar ditambah dengan waktu pengendapan. Waktu air yang keluar yang kita cari tadi waktunya 133,81 menit dibagi dengan 133,81 menit ditambah dengan waktu pengendapan yaitu 20,7962 menit dan didapatlah hasil 0,86548 sekian dikali dengan 100% dapatlah hasil 86,54%, dimana itu lebih dari 85%. Setelah mencari persentase pengendapan, yaitu mencari waktu pengerukan rentang lebih dari 30 hari. Untuk yang pertama, mencari volume total padatan yang berhasil diendapkan dengan rumus volume solid dikali 3600 detik per jam dikali 1 jam. 1 jam ini asumsi waktu hujan dalam 1 hari dikali dengan persentase endapan. Volume solid tadi 0,0094 dikali dengan 3600 dikali dengan 1 dikali 0,8654548 dan mendapatlah hasil 29,33 meter kubik per hari. Dan untuk waktu penggerukan, volume kolam dibagi dengan volume total padatan yang berhasil diendapkan yang barusan dicari tadi. Volume kolamnya itu 936
dibagi dengan 29,3399 dapatlah hasilnya 31,90 hari, dimana dibulatkan menjadi 32 hari. Baiklah, sekian penjelasan tentang perhitungan untuk rencana kolam pengendapan lumpur dari pencucian batu bara. Apabila ada salah kata atau kurang dimengerti, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.